Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2058. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lihat sekeliling dan berkata dengan arogan. Sementara dalam kehampaan dimensi tinggi melihat tindakan Iwagura, Kaisar kuno tidak bisa menahan senyum. Orang kecil ini cukup pintar juga. Sementara Kinchan dan yang lainnya melirik ke arah Kaisar kuno. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, namun mereka semua memahaminya dengan jelas bahwa Kaisar kuno di alam semesta awal ada sebab dan akibat yang besar. Jika orang biasa berani membongkar atau membocorkan sedikit pun tentang alam semesta awal, maka tidak perlu melakukan apapun. Hanya sebab dan akibat yang kuno dari Kaisar kuno akan diam-diam merenggut nyawanya dan akan memberi mereka sepotong kehancuran. Hancurnya jiwa dan jiwanya akan padam, dan inilah kengerian dari keberadaan dimensi tinggi. Terus terang saja, bahkan di ujung kehampaan pihak lain dapat dideteksi melalui induksi sebab akibat. Ayah, apa yang terjadi di sini? Saroye ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Iwagura yang berlumuran keringat dingin pun buru-buru menyela. Apa yang telah terjadi di sini? Kenapa kamu tidak datang ke sini dengan sopan dan melakukan keadilan demi surga dan datang untuk memperbaiki keadaan ayahmu? Untuk sebelumnya ayahmu ini dengan tulus melakukannya untukmu. Mendengar itu Saroye menjadi tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa ayahnya kenapa menjadi orang yang begitu mudah untuk diajak berbicara. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Oke, jangan khawatir, jika ada apapun panggil saja ayahmu ini, dan ayahmu ini akan mengurus semua masalah antara klan surgawi dan alam Buddha Matahari yang agung untukmu. Dan hal yang sama juga berlaku untuk kedua temanmu. Dan jika Anda tidak berbuat jahat dan juga jika menemui masalah apapun di depan, maka gunakan saja nama klan Komodoku, dan nama marga klan Komodoku masih berpengaruh di laut kosmik ini. Kalau begitu, aku tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi karena ada yang harus kulakukan. Jadi aku pergi dulu. Kalian lakukan yang terbaik, kata Iwagura. Ayah dari Saroye itu setelah mengatakan itu, dia langsung pergi ke kehampaan alam semesta yang tak ada habisnya, dan tiba-tiba sosok Iwagura menghilang. Ini ayah pergi sekarang, kata Saroye. Dia langsung terkejut ketika dia melihat ayahnya datang dan pergi begitu saja. Dia mengatakan ini, penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah juga berada dalam mimpi. Akankah mereka memiliki pendukung di masa depan? Mereka berdua pun buru-buru membungkuk kepada Saroye dan bersyukur. Mereka tahu jika bukan karena Saroye, mereka pasti sudah mendapat masalah sebelumnya dan bahkan mati di sini tanpa ada yang membela mereka, dan semua ini diberikan oleh Saroye. Saroye melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak tahu kenapa ayahku mengatakan itu sebelumnya. Alasan kenapa aku membantumu karena kamu tidak melanggar perjanjian kita sebelumnya. Jadi kamu pantas untuk dibantu olehku, kata Saroye. Baru pada saat itulah Kaisar Iblis Darah memahami alasan tindakan Saroye sebelumnya, dan dia mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Untungnya dia tidak berniat membocorkan apapun tentang alam semesta awal sebelumnya. Jika memang dia membocorkan sebelumnya, pasti Saroye tidak akan bersedia membantunya. Apakah pantas bagimu melakukan ini untuk alam semesta awal? Yah, itu pantas, kata Saroye. Kemudian dia pun memperingatkan penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah untuk tidak perlu cemas akan hal-hal lain. Selanjutnya mereka hanya perlu melakukan perbuatan baik dan jangan bertanya tentang masa depan. Saroye menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apakah orang itu membutuhkan mereka atau tidak, namun mereka hanya perlu melakukan hal mereka sendiri dengan baik. Sementara untuk orang-orang di bintang laut semesta selatan, semua makhluk telah memberikan kontribusi.
dalam kehampaan dan mereka juga mendengarkan percakapan antara Saroye dan yang lainnya. Kincen mendengarnya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Kincen melangkah maju dan muncul dari bintang dimensi di depan bidang bintang yang rusak, dan tiga lainnya masih berbicara. Dan ketika tiba-tiba sebuah kekosongan di belakang ketiga Saroye tiba-tiba berfluktuasi, dan saat berikutnya sosok yang memancarkan aura yang membuat jantung berdebar pun keluar dari kehampaan dan muncul di belakang ketiga orang itu dalam sekejap. Merasakan fluktuasi di belakang mereka, mereka bertiga pun terkejut dan berbalik dengan cepat ketika mereka melihat bahwa itu adalah Kincen. Mereka buru-buru memberi hormat karena terkejut dan berkata, "Tuan, Anda, mengapa Anda ada di sini?" "Oh, Anda telah menyebabkan hal besar di sini. Aku tidak bisa datang dan melihatnya," kata Kincen. Dia memandang mereka bertiga sambil tersenyum, dan ledakan ditatap oleh Kincen, Saroye, dan tiga lainnya merasakan pikiran mereka berdengung, bahkan jiwa mereka sepenuhnya dimata-matai oleh Kincen. Tidak ada pikiran atau tindakan yang bisa lepas dari pandangan lawan. Pertemuan sebelumnya dengan Pajar Arhat bermata 8 dan Meng Tianhui, pemimpin penjaga penegak hukum klan surgawi. Kenapa kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari? Dan pria Kincen ini, kurasa dia jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, kata Saroye dalam hatinya. Dia menjadi ketakutan dan buru-buru menundukkan kepalanya. Dia diam-diam merasakan kekuatan milik darah binatang komodonya, merasakan perubahan yang paling kuat pada Kincen, dan itu adalah sebuah kekuatan yang jauh lebih unggul daripada garis keturunan klan Komodo. Yang mulia, Anda bertanya sebelumnya. Para guru dari dunia Buddha yang agung dan orang-orang dari klan surgawi datang ke sini untuk menyelidiki penyebab kematian Sinantian dan pemimpin kerajaan mayat. Kami juga tidak dapat memahami apa yang dilakukan pihak lain. Jadi kami telah mengambil tanggung jawab pada diri Anda sendiri, dan mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda, kata Saroye. Dia menundukkan kepalanya dan buru-buru menjelaskan. Tapi jangan khawatir Tuan, kami telah melakukannya dengan baik. Kami tidak membocorkan informasi apapun tentangmu dan juga tentang alam semesta awal. Kamu harus percaya kepada kami. Jika kami membocorkannya, kami bersedia disambar petir dan mati, kata Saroye. Dia bersumpah dengan tergesa-gesa. Ya, benar Tuan. Kami tidak akan membocorkan apapun tentang Anda, kata penguasa kota Jinhu. Dia dan Kaisar Iblis Darah, mereka berdua juga berkata dengan tergesa-gesa. Dahi ketiga orang itu dipenuhi keringat dingin. Hahaha, jangan khawatir. Aku tahu semua yang kamu lakukan, kata Kincen. Dia tertawa dan memandang Saroye. Kamu juga memanggil ayahmu, tetapi lelaki tua itu tampaknya gelisah. Dia baru saja selesai menyelesaikannya. Meng Tianhui dari klan surgawi dan juga Pajar Arhat bermata 8 dari alam Buddha Matahari yang agung pergi dengan tergesa-gesa dan bahkan tidak tinggal untuk duduk di sana. Kincen hanya menggelengkan kepalanya. Saroye dan tiga lainnya menjadi tercengang. Mata mereka tiba-tiba membelalak. Tuan, Anda tahu semuanya? Ya, tentu saja aku tahu. Aku sedari tadi menonton dari dekat. Dan ledakan. Mereka bertiga pun merasakan pikiran mereka berdengung, dan pada saat yang sama mereka terkejut. Punggung mereka seketika dipenuhi dengan keringat dingin dan hati serta kantong empedu mereka terbelah karena ketakutan. Yang mulia, apakah Anda memperhatikan keseluruhan prosesnya? Tapi bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa percaya? Karena sebelumnya bukan hanya mereka yang ada di sini, akan tetapi Meng Tianhui dari klan surgawi dan juga Pajar Arhat bermata 8 dari alam Buddha yang agung, dan bahkan master kuat seperti ayahnya Iwa Gura juga ada di sini. Tapi mengapa orang-orang ini tidak menyadarinya? Salah, kata Saroye. Bukannya dia tidak menyadarinya. Dirinya lalu teringat tindakan ayahnya sebelumnya. Saroye merasa terkejut. Mungkinkah ayahnya sudah menyadari sesuatu?
Tetapi jika sang ayah sadar akan kedatangan Tuan Kincen ini, mengapa dia bersikap seperti itu? Dengan status ayahnya di klan, dia telah melihat banyak pria kuat, jadi dia tidak akan bersikap seperti itu kecuali... Sebuah pikiran pun terlintas di benak Saroye. Tiba-tiba dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan matanya membelalak. Mungkinkah? Di samping itu, penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah, mereka berdua bukanlah orang bodoh. Mereka berdua karena mampu bertahan hidup di laut semesta yang kejam ini selama bertahun-tahun. Mereka juga jelas telah memikirkan sebuah kemungkinan. Mereka berdua lalu melihat Kincen di depan mereka, dan pikiran mereka terbang menjauh dan mereka sangat yakin bahwa asal-usul Kincen di depan mereka ini lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Kincen memandang mereka bertiga sambil tersenyum yang sontak membuat mereka merasa takut dengan senyumnya, dan mereka pun berkata, "Saya tidak cocok untuk muncul sebelumnya. Anda telah melakukannya dengan baik. Kalau begitu, penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah." Segera penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah yang disebut namanya oleh Kincen pun langsung menjadi gemetar, dan mereka berdua seketika memberi hormat dengan tergesa-gesa. "Yah, kalau begitu penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah, wilayah kerajaan mayat dan kerajaan Nanda Buddha akan dikelola oleh kalian mulai sekarang. Saya harap tidak akan ada banyak kekacauan di wilayah saya di masa depan. Bisakah Anda melakukan itu?" Kata Kincen. Dia melihatnya dengan tenang. "Baiklah, dia akan memenuhi perintahmu mulai sekarang." Dari kerajaan Yong, Kincen memandang penguasa kota Jinhu dengan bingung. Penguasa kota Jinhu buru-buru berkata, "Aku adalah penguasa kota kerajaan Yong, itu baik-baik saja. Tetapi kota-kota di wilayah kerajaan Yong selalu berada di bawah yurisdiksi penuh penguasa kota. Bahkan sumber dayanya pun berada di bawah yurisdiksi penuh penguasa kota. Itu dikelola oleh tuan kota. Anda hanya perlu membayar sejumlah pajak dan biaya setiap tahun. Maka aku bersedia menghapusnya, kecuali sumber daya dari kerajaan Yong. Semua sumber daya yang tersisa didedikasikan untuk Anda." "Saya juga sama," kata Kaisar Iblis Darah. Dia juga berkata dengan tergesa-gesa, "Selain beberapa sumber daya di wilayah saya yang perlu diserahkan kepada Asosiasi Naga Hitam, sisa sumber daya juga dapat didistribusikan sendiri. Saya ingin menyerahkannya kepada Anda, Tuan." "Apa Asosiasi Naga Hitam?" Kaisar Iblis Darah pun menjelaskan, "Asosiasi Naga Hitam itu adalah sebuah kekuatan gelap kuno di Laut Semesta Selatan. Itu telah bersaing dengan kerajaan Yong dan kekuatan lainnya hanya setelah bergabung dengan masyarakat Naga Hitam. Kita dapat mengendalikan sebagian bidang bintang di sini tanpa diserang oleh kerajaan Yong dan yang lainnya." Penindasan kekuatan. Kincen mengangguk. "Aku mengerti. Anda tidak perlu menyerahkan semua sumber daya Anda kepadaku. Cukup ikuti aturan universal alam semesta dan kerajaan Buddha Nandau untukku. Ada lebih dari 200 bidang bintang. Mulai sekarang, kalian adalah anakku. Jika kalian memiliki kesulitan, kalian dapat memberitahuku kapan saja, dan aku akan menjagamu," kata Kincen. Setelah mengatakan ini, Kincen mengangkat tangannya. Seketika sebuah 3 rune jalan langsung mengembun dan jatuh ke tangan ketiga orang itu. "Ini adalah jimat Tao yang telah saya sempurnakan. Anda dapat mengirim pesan kepada saya melalui jimat tersebut. Jika Anda dalam bahaya, saya pasti akan datang untuk menyelamatkan Anda," kata Kincen dengan tenang. "Terima kasih, Tuan." Ketiga orang penguasa kota Jinhu dan Saroye juga Kaisar Iblis Darah seketika mengambil jimat tersebut dan mau tidak mau merasa gembira, lalu buru-buru memberi hormat dengan sangat hormat. "Oke, pertama-tama bantu aku mengintegrasikan banyak bidang bintang di sini. Nanti aku juga akan meminta beberapa orang untuk bekerja sama dengan manajemen Anda," kata Kincen. Setelah Kincen selesai berbicara, dia melihat ke arah Saroye dan berkata, "Dan Anda, aku akan tetap di bintang bidang ini sebentar dulu. Lalu aku akan melakukan perjalanan mengelilingi laut kosmik ini, dan Anda akan menjadi pemanduku," kata Kincen. "Yah, baik Tuan," kata Saroye. Dia buru-buru berkata, "Aku telah melakukan perjalanan ke banyak wilayah di laut semesta dalam beberapa tahun terakhir, dan aku pasti akan bekerja keras untuk melayani Anda, Tuan, dengan baik," kata Saroye. Dia nampak sangat gembira.
Dia bahkan berpikir apakah Tuan Qingchen ini tertarik padanya. Melihat kegembiraan pada Saroye dan yang lainnya, Qingchen tersenyum lalu berbalik dan melangkah keluar. Kemudian berdengung, sosoknya tiba-tiba menghilang dari awal sampai akhir. Saroye dan yang lainnya tidak melihat bagaimana Qingchen muncul atau bagaimana Qingchen pergi. Tuan ini akhirnya pergi. Apakah sekarang kita memiliki orang di belakang panggung? Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah merasakan jimat Dao Agung di tangan mereka dan mereka merasakan perasaan campur aduk di dalam hati mereka. Mereka adalah orang yang hebat, akan tetapi kekuatan dan aura seseorang 100 atau bahkan 1000 kali lebih kuat dari mereka dan ini sangat mengerikan.